paling lambat kalau boleh biar sekarang aman, 11.24 Pak Menteri. apa? 11.24. 11.24 jalan sana jam 12 mungkin sampai jam 2, ya kasih waktu saya jam 3 sudah duduk, sudah mulai. Terlalu lama Pak Menteri, kesian tamu yang lain. Pertama saya merespon dulu, Pak Menteri. Jadi kemarahan publik itu wajar, Pak. Pemerintah saja nggak sinkron soal data. Saya kutip terakhir ya Pak ya, dari Mensos ini ya. 54 juta orang miskin tidak menerima PBI, ini Mensos yang ngomong. Yang kedua, 15 juta orang mampu menerima PBI. Sementara saat ini 11 juta dinonaktifkan. Ini gimana nggak gaduh Pak. Menteri Keuangan, 41% penerima PBI tidak layak. Semerawutnya data ini menjadi pemicu dan itu ada di hulu, bukan ada di Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Saya sepakat itu, bukan di ranah BPJS Kesehatan, bukan di Pak Menteri Kesehatan. Jadi sebetulnya kalau hari ini mau diselesaikan secara utuh ya BPS, Kemensos, Kemenkyu, Mendagri itu yang tanggung jawab. Ini loh Pak sumber kegaduhan Pak. Dan ini dari dulu nggak pernah selesai. 2021 Pak, rapat sampai subuh di Komisi 9, waktu itu 27 juta kita minta cleansing. 2021. Jadi komitmen Komisi 9 ini ngawal JKN ini nggak main-main. 2025 kemarin 7,2 juta data di nonaktifkan gaduh. Sekarang tambah lagi 11 juta. Gimana nggak gaduh Pak? Dan ini menyangkut orang miskin, Bapak Ibu harus tahu. Orang miskin itu konstitusinya jelas. Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa kesehatan hak rakyat semua harus memperoleh akses. Yang kedua, seluruh penduduk wajib menjadi peserta BPJS. Yang ketiga, orang miskin ditanggung negara. Jadi yang kita bicarakan hari ini menyangkut orang miskin, jangan main-main. Pak Edi. Oke, saya clear dulu ini. Biar karena Pak Menteri waktunya terbatas. Nah, sebentar. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan Pak Edi untuk bertanya, karena ini kan ada yang harus menyampaikan juga materi. Ini kita sepakat. Sebentar. Apakah Bapak Ibu setuju Pak Menteri meninggalkan tempat ini supaya tidak terbatas, atau Pak Menteri mengirimkan wakil menteri untuk lanjut ke rapat? Saya lempar kepada Bapak Ibu sekalian. Karena ini kalau seperti ini ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, kalau Bapak Ibu setuju Pak Menteri tinggalkan, artinya Bapak Ibu sudah bisa mendalami atau bertanya sebelum pemaparan berikutnya, materi berikutnya. Jadi ini saya berikan kepada Bapak Ibu untuk memilih. Apakah Pak Menteri tetap di tempat dan kita lanjutkan untuk pemaparan materi dari Ketua DJSN, Dewan Pengawas dan Direktur Utama BPJS, atau pertanyaan kita berikan saat ini sebelum Pak Menteri meninggalkan tempat ini. Kami persilakan Bapak Ibu sekalian. Izin pimpinan usul Pak Menteri dituntaskan berdiskusi dengan Komisi 9, nanti narasumber yang lain melanjutkan presentasi dan diskusi dengan Komisi 9. Jadi untuk tidak meninggalkan tempat saat ini, karena kalaupun nanti dipersilahkan meninggalkan tempat, khawatir kesininya juga beliau rapatnya juga sampai jam berapa kita tidak paham ya. Jadi lanjut saja, sekarang tidak harus menghadirkan Pak Wamen, kita cukup dengan Pak Menteri langsung yang sebagai yang punya kewenangan lebih ya terintegrasi. Makasih. Baik, artinya Pak Menteri diizinkan ketika sudah menjawab seluruh pertanyaan dari teman-teman. Bapak Ibu setujukah apa yang disampaikan? Bentar, Bu Ketua, jadi silakan membantu menjelaskan saja. Maksudnya Bu Ketua tadi, apakah Pak Menteri diizinkan untuk meninggalkan tempat 11.30 atau Pak Menteri tetap di sini sampai rapat selesai? Itu 12. Aja. Gitu ya, Bu? Iya, betul. Kami berikan pilihan ini kepada Bapak Ibu sekalian. Kami persilakan. Kalau tadi Pak Riyad sudah sampaikan, artinya mengizinkan Pak Menteri meninggalkan tempat ini, tapi menjawab dulu seluruh pertanyaan dari teman-teman yang hadir pada saat ini. Kami persilakan Bapak Ibu yang lain. Enggak, boleh, saya menyampaikan sedikit Bapak Ibu. Memang saya ada rapat
ini berikutnya nggak penuh seharian, rapatnya itu mungkin hanya 1 sampai 2,5 jam untuk membahas bencana karena pencairan subsidi bencana ke nakes-nakes di daerah bencana itu nggak jadi cair. Jadi saya udah dorong supaya mereka sebelum puasa itu bisa rumahnya dibangun kembali di Aceh itu. Cuma ini kan ada masalah birokrasi yang harus diselesaikan dan Kementerian Kesehatan udah maju. Jadi saya ingin sekali menyelesaikan ini pas kebetulan dipanggil oleh menteri-menteri untuk menyelesaikan masalah ini karena ini jadi prioritas. Yang saya sebenarnya usulkan tadi ke Pak Ketua, saya minta izin jelaskan ke Bapak Ibu adalah saya nanti kalau boleh sampai 11.30 saya di sini, saya terima semua pertanyaan, saya jawab. Nanti saya ke sana sebentar aja untuk menyelesaikan rapat, memastikan itu orang-orang nakes-nakes kita yang di sana itu rumahnya bisa dapat sebelum puasa atau seenggaknya sebelum lebaran ada uangnya cair, nanti saya janji akan balik lagi ke sini. Kalau boleh meneruskan kembali kalau yang kurang. Sehingga selama saya pergi bisa teman-teman dari BPJS sama DJSN yang mengisi dulu. Kalau diperkenankan. Kami serahkan ke pimpinan. Ketua, saya kira kita hormati Pak Menteri. Sebentar Pak Edi. Kami persilakan dari Pak ini dulu. Kalau saya sih sebenarnya yang mana menjadi prioritas Pak Menteri? Ke sana atau di sini? Nah, itu. Kalau dua-duanya menjadi prioritas, tinggal pilihannya yang mana? Ke sana dulu, terus balik lagi nanti sebentar, atau Bapak selesaikan dulu di sini, baru ke sana. Nah, itu. Dan apakah rapatnya di sana harus 11.30? Karena gini Pak, ini persoalan BPJS ini kan lagi viral Pak. Menyangkut masalah penghapusan tunggakan, kemudian hilangnya daftar kepesertaan PBI yang begitu banyak, ini kan menjadi menarik untuk didiskusikan hari ini menurut saya. Ketua izin. Baik, terima kasih Pak Kahfi. Ya. Silakan Pak. Sebentar. Terima kasih Bu Ketua. Ini bagi-bagi tugas. Pak Menteri memang harus mencairkan anggaran yang di bencana. Ini penting. Namun demikian kalau tugasnya diserahkan kepada Pak Wamen, seluruhnya tanggung jawab Wamen, monggo saja. Karena ada Wamen kan juga fungsinya kan kalau Pak Menteri tidak ada, yang ganti kan Pak Wamen. Nah, jadi dibagi kalau memang itu saja. Ya, jadi daripada kita monggo saja. Jadi di sana juga penting. Nanti kalau kita yang disuruh nunggu di sini malah lebih baik ada Pak Wamen kan bisa Pak Wamen nanti mengambil apa yang disampaikan oleh Pak Menteri. Izin pimpinan. Silakan Ibu Neti. Ya, menurut saya kalau kita melihat penjelasan Pak Menteri, urusan pencairan dana untuk nakes kita di daerah bencana ini menurut saya urgent ya, apalagi sudah menghadirkan pihak lain. Tawaran Pak Menteri menurut saya ini cukup moderat bahwa setelah selesai rapat di sana beliau kembali lagi ke sini. Ya. Dan memang nggak bisa diwakilkan untuk urusan data ini ya, karena ini menjadi kewenangan Pak Menteri. Seperti itu mungkin Ibu Ketua. Pertanyaannya, apakah kita mau skors dulu atau seperti apa? Atau kita mendengarkan dulu seluruhnya? Dan karena Pak Menteri sampaikan bisa 2 jam sampai 2,5 jam. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Asabul bahwa memang harus memilih mana yang penting di antara yang terpenting. Oke, silakan. Bu Ketua, mungkin Tawakan. pertanyaan saya ke Pak Menteri ya. Apakah kegiatan di tempat lain itu kan sebenarnya koordinasi internal pemerintah ya Pak? Apakah bisa diwakilkan ke Wakil Menteri untuk hadir di sana sehingga Pak Menteri tetap bisa hadir di sini? Karena ini kan rapat lintas lembaga Pak di sini. Mohon maaf ya kalau ya lembaga ini kan setingkat presiden ya secara kolektif ya. Jadi seharusnya kalau menurut saya seharusnya Bapak mungkin prioritasnya ada di sini. Tapi kembali lagi ini penilaian dari Pak Menteri sendirilah. Apakah rapat koordinasi internal pemerintah di sana bisa diwakilkan ke Pak Wamen atau bisa hadir sendiri? Kalau bisa hadir, kalau harus hadir sendiri ya silakan Bu Ketua. Apakah kita putuskan untuk diskors dulu atau seperti apa? Terima kasih. Ya, Bu Putih silakan. Ya, silakan Pak Menteri mungkin jawab dulu sebelum saya ambil keputusan. Ya, memang saya akan menghargai dan ikut keputusan dari Bapak Ibu ya, karena ini kan sudah waktunya memang dianggap Bapak Ibu. Memang yang saya sangat khawatir untuk yang Aceh ini Bapak Ibu,
Saya tuh udah datang ke sana mungkin 8 kali, melihat kondisinya sangat parah, dan nakes-nakes ini kita udah perbaiki rumah sakit puskesmasnya. Minggu depan malah akhir minggu ini mau diresmikan tuh puskesmas sudah hilang. Tapi semua nakes tuh mengeluh ke saya karena mereka nggak jadi itu subsidi buat rumahnya. Dan ya Bapak Ibu mungkin paham, memang butuh dorongan yang sangat luar biasa agar 10.000 nakes ini benar-benar mendapatkan haknya. Dan saya ngelihat ini nih mentoknya tuh ya biasa lah, tidak ada kesulitan-kesulitan di dalam. Nah, mumpung sekarang dipanggil sama Pak Tito, dikumpulin semua menteri-menteri terkait agar menyelesaikan, saya melihat ini opportunity untuk dorong. Saya nggak merasa bahwa meeting ini akan panjang. Saya nggak akan merasa meeting ini akan panjang, karena begitu saya udah selesai menyampaikan, mungkin saya pasti akan balik lagi ke sini, karena saya merasa hubungan kami dengan pemerintah DPR kan penting sekali. Ya, jadi saya kembalikan ke Bapak Ibu, saya sebenarnya bisa mungkin sampai 11.40 masih bisa, kalau saya akan jawab semuanya yang ada. Kalau kemudian saya pergi, kemudian saya balik lagi, saya ke Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu merasa bahwa saya harus ke sini, kemudian saya mesti Pak Beni yang sana, saya mesti brief Pak Beni dulu. Itu artinya mesti ada waktu break 15 menit, 30 menit, saya brief, dan ya mudah-mudahan kita bisa mencairkan ke sana. Keputusannya kita serahkan ke Ibu. Pak Menteri, saya ingin Pak Menteri ada di tempat ini. Gini, Ya. izin Bu, sebentar. Sorry, sebelum Ibu putuskan, Ya. sebagai pertimbangan saja, memang agenda di sana juga penting, tidak kalah penting dengan isu yang sedang kita bahas. Tapi kembali lagi, mungkin kita berikan kesempatan ke Pak Menteri untuk memberikan penilaian sendirilah. Apakah Bapak bisa, ketika Bapak memberikan penugasan, bisa menyelesaikan permasalahan sana atau tidak, atau bisa hadir sendiri. Itu aja sih Bu. Ya, kalau jadi tidak, memang ini sama-sama penting nih, ya. kita serahkan ke Pak Menteri juga. Karena ada tamu yang lain Pak Menteri. Ini kan rapat bukan dengan Kementerian Kesehatan sendiri. Ada yang lain gitu. Jadi ini penting, dan kalau Pak Menteri tadi sampaikan, tawarkan sampai jam 11.40, bahkan sampai jam 12.40, saya rasa ini pertanyaan banyak Pak. Tidak sesimpel itu, karena persoalan tidak sesimpel itu. Banyak yang harus didalami, menyangkut apa yang terjadi belakangan ini. Banyak Pak. Jadi tidak sesimpel itu. Ya, izin Bu Ketua. Ya, silakan Bu Putih. Ya, ini kan sebenarnya ya sama-sama penting lah kalau kita melihat tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri. Ini kenapa suaranya begini ya? Halo. Ya, sama sekali. Izin Bu Ketua. Oh sorry, silakan Bu dulu. Suaranya nggak ada ini. Ya, prinsipnya gini. Jadi ini kan karena juga ada mitranya juga cukup banyak. Dan kita memang sangat memerlukan kehadiran Pak Menteri di forum ini, ya. Karena ada beberapa hal yang saya kira harus dijawab langsung oleh Pak Menteri. Tes. Oke. Udah? Masih? Sini aja. Sama aja sih. Nggak bisa ke ini. Halo, ini bagus loh. Sama ya? Oh, Semua rusak. Saya bagus nih Bu, yang saya bagus. S12 bagus nih. Cek. Tes. Terus punya saya juga bagus. Tes.
Halo, halo. Ya. Ini memang penting semua, yang di sana penting, di sini juga tidak kalah pentingnya. Tinggal masalah waktu, bagaimana, apakah kita mau skor dulu atau seperti apa? Ya, pimpinan izin. Silakan Bu Putih. Jadi karena tadi kami sangat-sangat berkepentingan lah dengan adanya kehadiran Pak Menteri di sini agar apa yang nantinya menjadi pendalaman dari Bapak Ibu anggota ini bisa dijawab langsung oleh Pak Menteri. Intinya kan begitu. Kami ingin sebenarnya Pak Menteri hadir di dalam forum ini. Makanya saya tawarkan untuk bisa, ya ini karena memang ada BPJS, Dewas dan yang lainnya untuk bisa melakukan pemaparan terlebih dahulu. Dan untuk pendalaman pertanyaan dari Bapak Ibu anggota disampaikan pada saat Pak Menteri sudah hadir kembali ke sini. Tapi tentu kita butuh juga kepastian berapa lama Pak Menteri bisa memastikan jalannya rapat koordinasi Bapak dengan pihak terkait urusan bencana gitu. Kalau tadi Bapak bilang bisa 1 jam sampai dengan 2 jam, saya kira kita masih bisa menunggu gitu. Tapi kalau lebih dari itu ya mungkin agak repot gitu. Jadi kita selesaikan dulu mitra-mitra yang lain. Untuk sesi pertanyaan kita bisa skor Bu Ketua sampai Pak Menteri hadir begitu. Tapi tolong dipastikan bahwa maksimal 2 jam Pak Menteri sudah bisa hadir lagi ke sini. Itu jawaban, itu yang pengen kita dengar Pak Menteri. Ya, Bapak Ibu, apa yang menjadi usulan dari Bu Wakil? Apakah setuju Bapak Ibu sekalian? Ya, baik. Pak Menterinya bisa nggak jawab dulu? Tapi saya lempar kepada Pak Menteri karena kami minta waktu mungkin 2 jam. Mungkin di sana Pak Menteri bisa bicara lebih dahulu ya. 2 jam Pak Menteri sudah kembali lagi di Komisi 9. Silakan dijawab Pak Menteri untuk memastikan. Izin Ketua, jangan juga nanti Pak Menteri dianggap melarikan diri dari persoalan ini. Ini penting juga ini. Ini soalnya publik sedang menyerang pemerintah. Hati-hati. Jadi ini menurut saya super penting. Kalau Pak Menteri punya keputusan itu ya harus konsekuen balik sini. Ya, silakan Pak Menteri, apa bisa dengan 2 jam? Jadi saya komit pasti akan kembali dan saya akan mengosongkan semua agenda saya sesudah ini. Jadi semua pertanyaan Bapak Ibu saya akan siapkan waktu untuk jawab. Saya baru aja ini minta agenda saya yang ini digeser. Saya nanti sambil jalan mungkin paling lambat kalau boleh biar sekarang 11.24 Pak Menteri. Apa? 11.24. 11.24 jalan ke sana jam 12 mungkin sampai jam 2 ya kasih waktu saya jam 3 sudah duduk sudah mulai. Terlalu lama Pak Menteri, kesian tamu yang lain. Terlalu lama untuk waktu yang Ya, lain. karena kita ada tamu yang lain. Maksudnya saya kan ibu mesti makan juga jam 12 sampai 1. Iya. Jadi 2 jamnya dihitungnya dari jam 1 gitu. Ya saya pasti akan kembali jam, kalau saya bilang saya paling terlambat saya jam 3 udah nongkrong di sini. Kalau saya Paling telat jam 3. Setuju Bapak Ibu sekalian? Telat jam 3 udah nongkrong di sini. Setuju ya? Ya. Baik.